Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati hari baru dan kita boleh bertemu kembali dalam saat teduh bersama dengan Renungan Harian Toraja, dan kita masuk dalam edisi hari Jumat 22 Januari 2021. Firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 dengan tema pertolongan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi yang indah ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami, menuntun kami sampai pada pagi ini, menikmati kasih-Mu di hari baru, dan kami mau dasari dengan firman Allah. Kami mau membaca dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Tuhan kami dapat mengerti dan kami lakukan dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkulung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Pertolongan Tuhan, Pak Tunduana Puang. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar kalimat manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu hidup berinteraksi dengan orang lain dan tentu butuh pertolongan orang lain, terutama dalam menjalani masa-masa berat, masa-masa bergumul. Rupanya Nabi Yeremia sedang mengalami pergumulan. Bacaan kita menceritakan tentang keluh kesahnya, bahwa di saat dia bersemangat melaksanakan tugas panggilannya, justru yang didapatkan adalah celah dan cemooh. Sebaliknya ia hendak berhenti dari tugas panggilannya, namun dalam hatinya ada api yang menyala-nyala, yang terkurung dalam tulang-tulangnya. Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia putus asa, tetapi sebaliknya ada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan akan menyertai sebagai pahlawan yang gagah. Yeremia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan dia akan tetap memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti yang dialami oleh Yeremia ini, kita pun pada saat tertentu bisa saja mengalami suatu kondisi yang amat berat, sehingga bisa muncul tanya dalam hati tentang kuasa penyertaan Tuhan
mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Apakah Tuhan melihat? Apakah Tuhan memperhatikan? Dan akan menolong kita pada situasi yang berat itu. Firman Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa justru saat-saat seperti inilah kita berada pada suatu puncak tertinggi yang menjadi penentu kekokohan kita dalam menjalani hidup kita adalah Tuhan. Karena itu kita pun diajak merenung bahwa apakah kita ingin hidup bersama Tuhan selamanya, atau apakah kita mau hidup berdasarkan kemauan daging kita. Renungkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Ketika firman-Mu menyapa kami dan menegur kami boleh makin kuat dan makin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ada begitu banyak kondisi-kondisi yang kami alami yang seringkali membuat iman kami lemah. Karena itu ya Tuhan, dengan firman-Mu menguatkan kami adalah bahwa kasih setia Tuhan, topangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami dan terus akan memampukan kami menjalani kehidupan dalam situasi-situasi yang sulit. Bapa di dalam sorga, berjalan dalam kehidupan hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai gangguan, halangan, rintangan, kuasa kegelapan. Kami berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Allah, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, beraktivitas dalam kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan baru, semangat baru, dan dengan kesehatan yang prima. Peliharakan seluruh keluarga kami hari ini. Berkati anak-anak kami yang terus berjuang dalam pendidikan. Berkati orang tua kami dalam masa tua. Peliharakan mereka menikmati masa-masa pensiun. Yang bergumul Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan. Yang mengalami sukacita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Berkati pun pemerintah kami hari ini yang terus berjuang, berkarya, dan memimpin kami. Berikan hikmat bagi mereka semua, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Semua garda terdepan hari ini Tuhan berkati, dan mereka melayani dengan sungguh-sungguh hari ini. Ini syukur dan doa kami, ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian. Shalom.